Ozzy Syahputra akhirnya mendapatkan momen yang sudah dinantikannya selama 33 tahun dengan menjadi tokoh utama dalam film Setan Botak di Jembatan Ancol. Sebelumnya, karakter setan botak yang melekat padanya selalu menjadi peran pendukung dalam berbagai proyek film dan sinetron bertema si manis. Bagi Ozzy, ini adalah pencapaian besar dalam karirnya. Dalam gala premier di Metropol Dampliaan, Jakarta Pusat, ia mengungkapkan rasa bahagianya. Ya kan, tadi aku udah deg-degan juga gitu kan. Jujur aja waktu itu rada worried gitu ya. Tapi alhamdulillah begitu aku lihat di bioskopnya gitu, orangnya kok full gitu. Ya kan, bahkan aku bilang, aku ponakanku mau nonton dong, udah nggak ada tiket kata yang kata Mbak Sri bilang kan, tiketnya nggak ada. Ya ternyata bener penuh gitu. Alhamdulillah, momen ini udah aku tunggu 33 tahun. Menjelang umur 63 tahun aku dikasih film ini. Bahagia banget. Selama ini kan peran utamanya selalu si manis. Jadi, ini hadiah sekaligus anugerah buat aku, kata Ozzy. Menariknya, karakter setan botak bukan hanya fiktif, melainkan bagian dari urban legend di masyarakat. Konon, hantu ini sering menyamar sebagai si manis di Jembatan Ancol dan bahkan memfitnahnya. Percaya nggak percaya, ternyata kisah setan botak itu ada. Jadi, dia suka memfitnah si manis, ujar Ozzy. Oh iya, karena kan waktu di mall kemarin, waktu di Mall Cijantung kemarin itu ya kan, aku kan di makeup setannya, di makeup full yang jadi setannya gitu ya kan. Oh, gitu. Iya, di mall-mall gitu. Aku malah seru gitu, maksudnya itu jadi kayak apa ya, jadi buat aku tuh jadi gimana sih, penonton itu jadi surprise gitu lihat aku. Jadi takut tapi pengen foto, coba tuh. Pengen foto tapi takut. Lucu banget. Pokoknya ya kejadian-kejadian kayak gitu. Nanti ada anak kecil menjerit gitu ya kan. Tapi mau difoto mau gitu ya kan. Film ini tidak hanya menyajikan nuansa horor, tetapi juga membawa elemen nostalgia, termasuk tawa khas setan botak yang ikonik. Kalian kan pasti kangen suaraku. Nah, ketawa itu adalah di sini. Aku belum ada nazar ya, karena gini ya, aku tuh nggak berani yang berharap banyak gitu ya kan. Lihat tadi aja aku tuh udah alhamdulillah banget gitu. Jadi ya nanti nazarnya setelah udah kejadian baru apa gitu. Sekarang ini aku masih yang banyak-banyak berdoa aja. Meskipun sudah berpengalaman dalam film horor, Ozzy mengaku tetap takut dengan hal-hal mistis. Selama syuting, ia bahkan tidak berani ke toilet sendiri, terutama saat menggunakan riasan prostetik setan botak. Ditambah lagi, lokasi syuting yang seram semakin membuatnya merasa merinding. Ya gangguan-gangguan kecil gitu adalah karena kan syutingnya memang di tempat seram supaya ambience-nya terasa. Dan sebelnya itu aku kan orangnya penakut. Tentang seorang anak namanya Nirmala, dia tuh anak indigo yang bisa ngelihat makhluk-makhluk astral gitu. Nah itu kelebihannya dia. Jadi akhirnya kita berteman lah gitu sama dia gitu. Okay. Aku ya hanya sebentar situ aja, nggak boleh nanti spoiler nanti kan surprise lagi ya kan. Harapan Mas Ozzy. Nirmala itu seorang anak panti asuhan. Jadi dia tuh dia berada di suatu panti asuhan gitu. Dia tuh bisa punya kelebihan ya. Dia tuh bisa melihat makhluk-makhluk astral gitu. Salah satunya tuh lihat ada si manis dan aku. Dengan film ini, Ozzy tidak hanya menampilkan sisi horor, tetapi juga memberikan penghormatan kepada karakter yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi tontonan untuk liburan ya. Masa liburan ini kan, apalagi kan filmnya kan 13 tahun ke atas ya, jadi kan buat anak-anak cocok ya kan, karena di sini banyak peran anak-anaknya gitu ya kan. Dan ini juga film ini kan film lucu kan, lucu, ada sedihnya, ada seremnya gitu ya kan. Jadi kayak orang naik jet coaster gitu, gimana sih ya kan, ada serem, ada takut, ada lucu. Nah itu komplit. Jadi ini betul-betul film hiburan yang kita nggak usah banyak-banyak mikir gitu. Jadi ngalir gitu filmnya gitu. Kemarin juga sempat baca katanya ini menjadi penantian 33 tahun Mas Ozzy. Oh iya, ini memang penantian saya selama 33 tahun memakai produk saya sendiri gitu, setan botak. Jadi saya jangan, biasa kan nempel, walaupun saya peran utama tapi saya kan nempel tuh sama si manisnya gitu ya kan. Nah kali ini saya betul-betul dengan membawa diri saya sendiri gitu ya. Alhamdulillah akhirnya tiba saatnya penantian saya selama 33 tahun untuk membawa nama saya sendiri gitu. Mungkin akan lebih dikenal juga dengan, kan itu
cukup panjang ya Mas, 33 tahun dengan Iya, rentan biasa kan waktu gini, itu. misalnya saya main Biro Sableng, saya jadi temannya si Wiro. Nah, ada sih sinetron si Toleh Bocah Sakti, tapi kan itu sinetron. Iya. Film belum ada. Film itu kan Si Manis Batang Ancol, terus kapan lalu, ya pokoknya nggak ada judul saya gitu. Waktu saya peran utamanya. Khawatir nggak sih mereka lupa dengan sosok? Enggak, saya ini orangnya gini ya, karena umur saya ini kan menjelang 63 tahun ya, jadi udah nggak ada ambisi, udah nggak ada, ini aja masih panggil syuting ya alhamdulillah masih gitu. Jadi saya ini hanya mempertahankan aja gitu, maksudnya nggak ada yang apa ya, pokoknya ambisi untuk jadi, enggak, karena semua itu ada masanya. Jadi malah saya senang main-main anak sekarang, buat saya sendiri itu adalah apa ya, pelajaran baru buat saya. Jadi kan saya kalau misalnya ini saya selalu kan deketin anak sekarang supaya kita tuh mengupdate diri ya kan, supaya nggak lalu banget ya kan, nggak tuing banget ya kan. Jadi ya kan sekarang banyak istilah-istilah baru yang aku nggak paham gitu ya kan. Jadi ya pokoknya intinya gini, jangan malu belajar sama anak muda Dengan Gen Z ya. ya, karena kalau misalnya kita ini gue senior, sama anak sekarang tuh nggak laku. Itu dulu ya pasti gitu ya kan. Nah sekarang beda zaman. Jadi ya udah aku ngalir gitu aja. Melihat perkembangan film horor di Indonesia yang setiap tahun tuh semakin naik, Iya. semakin naik. Aku seneng banget sekarang lihat film horor di Indonesia ya, semakin variatif dan semakin modern juga, gayanya itu yang nggak kalah sama film-film luar gitu ya. Terus tekniknya itu keren banget. Dan soundnya tuh aku suka banget gitu. Beda zaman saya dulu ya kan, itu kita masih tradisional banget ya kan. Ya tapi ya apa ya, gak ada tapi ya itu maksudnya keren-keren sekarang film-film horor di Indonesia. Karena bermacam-macam tema gitu ya kan. Kalau di luar negeri kan paling Dracula, palingan apa dikit hantunya ya kan. Di Indonesia hantunya banyak. Oke, terakhir Mas, pesan apa sih yang mau disampaikan Setan Botak kepada penonton? Oh ya. Pesan yang Ini sebenarnya di film ini sebenarnya ada ininya, ada edukasinya gitu ya kan. Ini film itu apa ya, edukasinya itu sebentar ya. Ini kalau lagi puasa jadi ngomongnya agak terlalu. Malum mau 63 tahun. Nah, jadi di sini ini gini ya. Di sini film ini betul-betul film hiburan gitu, film hiburan yang selama ini kan ya anak-anak tanggung itu kan 10 tahun ke atas itu kan nggak punya film. Nah, ini mereka bisa lihat di sini nggak ada yang adegan-adegan yang jeng-jeng gitu kan. Maksudnya nggak ada yang, pokoknya nggak ada adegan-adegan yang 17 tahun ke atas tuh nggak ada gitu. Jadi ini betul-betul film buat anak-anak cocok, apalagi ini masa liburan kan. Nah, buat kalian nih para adik-adik ya, ini film tontonan buat kalian nih, cocok banget karena ini film untuk liburan kalian. Jangan lupa nonton Setan Botak di Jembatan Aja.